Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taruna Farm, channel yang membahas tentang tutorial penangkaran burung murai batu dan semua perkara yang berhubungan dengan burung murai batu. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang tutorial penangkaran burung murai batu yang berkaitan dengan telur-telur murai batu yang dibuahi ataupun tidak. Jadi kemarin ada pertanyaan dari penangkar-penangkar pemula, dari beberapa pertanyaan menanyakan, Mas, penangkaran saya ini belum saya masuki pejantan tapi sudah ada telurnya, bisa menetas atau tidak ya Mas ya? Kemudian pertanyaan yang kedua, saya sudah beberapa kali panen telur terus Mas, jadi panen telur terus tidak menetas ini bagaimana Mas, ini solusinya bagaimana? Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan telur-telur yang dibuahi ataupun tidak. Itu jadi seperti ini. Perlu diketahui bagi para penangkar pemula bahwasanya telur murai batu itu ada yang dibuahi juga ada yang tidak. Jadi pada dasarnya telur yang dibuahi itu adalah telur yang memang di situ hasil dari perkawinan. Jadi burung murai batu itu juga sama dengan unggas-unggas yang lain, seperti halnya ayam, kemudian itik itu juga seperti itu. Jadi ayam ataupun itik itu juga tidak akan dibuahi, dalam artian tidak bisa menetas telurnya tanpa adanya proses perkawinan. Nah, burung murai batu juga seperti itu. Makanya untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang pertama itu bertanya dengan belum saya masukkan pejantannya Mas, tapi kok sudah bertelur, ini saya cabut atau saya biarkan dan ini bisa menetas atau tidak? Nah, itu tidak bisa menetas Mas, itu jawabannya tidak bisa menetas karena telur yang dihasilkan oleh indukan penangkaran itu tanpa adanya proses perkawinan. Jadi kalau tanpa adanya proses perkawinan itu tidak mungkin bisa menetas. Jadi perlu diketahui memang burung betina yakni burung murai batu itu walaupun tidak melalui perkawinan itu bisa bertelur. Nah, telurnya dari mana? Itu memang hasil dari asupan makanan yang dikonsumsi oleh burung itu sendiri. Itu bisa menghasilkan telur dan juga bisa dikeluarkan oleh burung itu. Yani burung itu bisa bertelur tapi tidak bisa menetas. Telurnya itu zong atau memang tidak dibuahi. Itu perlu diketahui bagi penangkar pemula. Jadi kalau memang di situ ada indukan murai batu yang bertelur tanpa adanya pejantan, itu sudah positif 99% itu tidak menetas itu. Kalau menetas itu memang ada keajaiban di sana. Seperti itu. Jadi diangkat saja para teman-teman yang disitu mengalami bahwa indukannya sudah bertelur tapi belum ada pejantannya, maksudnya indukan sudah dimasukkan ke box kemudian kok sudah ada telurnya padahal belum digabung dengan pejantan, itu sudah positif telur itu tidak isi. Itu seperti itu diangkat saja. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama yang disitu memang tidak ada pejantannya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua yang hubungannya dengan sudah ada pejantannya Mas, tapi ini sudah beberapa kali, ini sudah ada 4 kali ini, tapi tidak pernah menetas zong, terus ini solusinya bagaimana Mas? Jadi seperti ini, kembali ke yang sudah saya jelaskan tadi, adanya telur itu bisa isi itu karena adanya proses perkawinan. Jadi kalau burung itu belum melalui proses perkawinan itu ya tidak akan isi. Ya praktiknya bagaimana kalau memang sudah digabung tapi memang kalau di situ belum isi, telurnya kok tetap zong saja, dalam artian di situ tidak bisa menetas, ya itu memang berarti burung yang ada di tangkaran itu belum melakukan proses perkawinan. Jadi yang perlu ketahui para penangkar pemula itu harus menaikkan birahi burung tersebut sehingga melakukan proses perkawinan. Nah itu nanti kalau sudah melakukan proses perkawinan itu akan bertelur dan bisa isi. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah digabung kemudian kok tidak bisa isi telurnya, itu jangan putus asa. Itu memang ada beberapa faktor yang harus diketahui bagi para penangkar pemula. Jadi tidak semuanya burung itu digabung kemudian langsung jodoh kemudian langsung bertelur kemudian isi. Itu tidak semuanya burung seperti itu. Jadi penangkar kayaknya 80-90% itu mengalami bahwa untuk awal-awal menangkarkan burung murai batu itu kebanyakan telur itu zong, itu dialami oleh para penangkar. Jadi jangan patah semangat, wah ini sudah 4 kali Mas tapi kok belum menetas ini bagaimana ya? Ya itu memang
harus dicari dulu ilmunya, itu bagaimana burung itu bisa birahi secara bersamaan sehingga melakukan perkawinan. Nah, setelah melakukan perkawinan itu nanti burung akan bertelur dan telur itu bisa menetas. Itu yang perlu diketahui bagi para penangkar pemula. Terus sampai kemarin bertanya, apakah ini mandul yo Mas yo? Ini kok enggak. Saya kembali bertanya, kalau pertanyaan seperti itu saya kembali bertanya, apakah di situ sudah terlihat perkawinannya? Maksudnya apakah terpantau dengan mata sendiri bahwa burung itu sudah melakukan perkawinan? Kemungkinan kalau burung itu sudah kepantau melakukan perkawinan terus telur itu zong, ya itu mungkin bisa dipastikan bahwa burung itu mandul. Tapi menurut pengalaman saya pribadi, saya sangat jarang sekali menemui bahwasanya burung itu mandul, itu sangat jarang. Tapi kalau pertanyaannya apa ada burung yang mandul, ya mungkin ya ada mungkin, tapi sangat jarang. Tapi kalau saya pribadi, saya belum pernah menemukan burung itu mandul. Dari penangkaran saya semua itu yang memang telurnya tidak isi, itu menurut pengamatan saya pribadi itu memang burung itu belum melakukan proses perkawinan. Makanya setiap burung itu tidak isi itu saya buang, kemudian coding saya bagus lagi, pola makannya saya cermati, kemudian saya teliti apa yang kurang itu saya berikan, yaitu lambat laun juga isi. Jadi memang untuk yang pertama, yang kedua itu biasa. Jadi dari penangkar itu jangan mudah patah semangat. Jadi untuk menangkarkan dimasukkan, kemudian yang pertama kosong, yang kedua kosong, itu jangan patah semangat. Jadi untuk pemula itu memang seperti itu. Jadi dari penangkaran saya itu ada yang mulai isi, maunya mulai dari pertama sampai isu itu sampai 6 kali bertelur. Jadi 6 kali bertelur, yang ketujuh baru isi. Cuman setelah itu ya produk aktif. Jadi setiap baru diangkat kemudian bertelur lagi, terus isi lagi, itu sampai sekarang sudah produksi kurang lebih itu ada 12 kali itu. Tapi awalnya itu ya kosong, kemudian kosong. Apakah tidak ada pejantannya? Ada, pejantannya juga ada di kandang tangkarnya itu. Tapi memang pada awalnya saya juga berpikir seperti itu. Apakah burung ini tidak isi ya? Maksudnya tidak isi apa mandul apa gimana ini? Kok gak pernah isi ini? Tapi ternyata saya berikan asupan yang memang dibutuhkan oleh burung itu, dalam artian poding-poding yang di situ dapat membuat burung itu birahinya memuncak, ternyata melakukan perkawinan dan isi. Nah, jadi perlu diketahui bagi para penangkar-penangkar pemula bahwasanya ketika telur burung itu tidak isi, itu ada kalanya di situ memang tidak melakukan perkawinan. Itu yang paling bagus. Maka jadi para penangkar tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk asupan makanan poding burung itu supaya burung itu bisa memuncak birahinya secara bersamaan dan melakukan proses perkawinan. Ya, pada intinya setiap burung itu kalau menurut pengalaman saya, kalau sudah melakukan perkawinan itu 90% itu isi. Jadi kalau yang tidak isi itu kemungkinan tidak melalui proses perkawinan. Jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi, jantannya belum dimasukkan kok sudah bertelur, itu sudah dipastikan tidak melalui proses perkawinan. Itu sudah jelas zong, itu 99% zong. Nah, itu adalah hal yang perlu diketahui oleh para penangkar pemula. Jadi kalau memang tidak ada jantannya dibuang saja, itu sudah pasti zong. Ini sudah isi Mas? Tidak bisa isi itu. Kemudian kalau yang sudah ada jantannya ya itu bisa dicek untuk pengantar pemula. Itu di video-video saya sudah menjelaskan itu masalah pengecekan telur yang isi dan tidak seperti apa, kayak menggunakan senter dan sebagainya. Itu saya sudah pernah membahas di video-video saya sebelumnya, bisa dicek cara melihatnya seperti itu. Di sini saya hanya menjelaskan apakah burung yang tidak ada jantannya ataupun tidak melalui perkawinan itu bisa bertelur. Bisa, jawabannya bisa. Cuman telur yang dihasilkan daripada burung tanpa melalui proses perkawinan itu tidak isi. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak isi ya untuk apa? Itu ya dibuang saja. Itu akan memperlambat penangkaran kita ketika tidak dibuang, karena burung itu kalau telurnya tidak buang ya akan dirami terus. Nah, seperti itu. Itu jadi para penangkar pemula, untuk yang pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya jawab. Jangan patah semangat, lakukan yang terbaik, gunakan poding-poding yang bagus supaya burung di situ bisa birahi dan melakukan perkawinan. Insya Allah tetap ada jalan untuk membuat penangkaran panjenengan semua itu sukses. Maksudnya bisa
menetas, melolok, kemudian juga mempunyai indilan, trotolan seperti itu. Jadi tetap semangat. Dari saya sampai di sini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditulis di kolom komentar atau bisa juga lewat Japri seperti teman-teman yang lain menggunakan emailnya masing-masing. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.